وعلى آله وأصحابه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Agung Baitul Mukminin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita memasuki hari yang ke-8 dalam semua ibadah yang telah kita lakukan, khususnya di bulan suci ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menuturkan di dalam surat Al-Baqarah 183, yakni salah satu tujuan utama kita diwajibkannya berpuasa adalah la'allakum tattaqun, karena memang takwa inilah yang menjadi penyerta kita, yang menjadi sangu kita dalam perjalanan panjang, baik selama kita hidup di dunia maupun perjalanan kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuturkan kepada kita dalam sabdanya, sumu liru'yatihi wa afdiru liru'yatihi fa in ghubi alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30 atau kama qala. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita tahu, mengawali bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah yang lalu ada perbedaan di dalam penetapan atau mengawali awal Ramadan. Ada yang mengawalinya pada hari Sabtu, tanggal 2 April, ada yang mengawalinya hari Ahad tanggal 3 April. Nah, karena itulah agar kita semuanya paham tentang kenapa terjadi hal seperti itu, maka pada kesempatan ini saya ditugasi oleh takmir Masjid Agung Baitul Mukminin ini untuk memberikan tausiah pada sore hari ini terkait dengan kenapa harus beda. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, di dalam kita menjalankan serangkaian ibadah ada beberapa syarat yang harus kita penuhi sebelum kita menjalankan ibadah itu. Apakah itu sholat, zakat, puasa maupun haji. Ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah syarat yang berkaitan dengan waktu. Sholat misalnya harus memenuhi syarat, yaitu masuknya waktu sholat.
Kalau kita menjalankan sholat subuh misalnya pada jam 2 malam, tentu kita tidak dikatakan sholat subuh dan itu tidak sah. Sholat zuhur kita laksanakan pada jam 10 pagi misalnya, juga tidak sah dan itu tidak boleh dilakukan. Sholat maghrib dilaksanakan jam 4 sore di Jombang maksud saya. Kalau di tempat-tempat tertentu, di wilayah tertentu barangkali memang betul gitu ya. Nah, ini adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi terkait dengan waktu. Nabi juga memberikan petunjuk tentang bagaimana menandai waktu-waktu tersebut. Misalnya tentang waktu sholat. Waktu sholat itu mulai dari khina zalatis syamsu, ketika matahari telah tergelincir, fa'amara Bilal fa'adhana summa aqama fasalli sholat adzuhri, dan seterusnya. Hadis itu panjang karena terkait dengan salah seorang Arab atau suku Badui yang bertanya kepada Nabi tentang awqatis shalah atau waktu-waktu sholat, dan Nabi menjelaskannya dengan sholli ma'ana hadzain, salatlah bersamaku 2 hari. Artinya Nabi mengajak orang Badui itu untuk sholat di awal waktu pada hari yang pertama dan di akhir waktu pada hari yang kedua. Ini menjadi dasar fikih bagi para ulama untuk menandai awal dan akhirnya waktu sholat. Kemudian mengenai zakat misalnya, ada batasan nisab. Mengenai haji ada batasan mengenai waktu manasiknya dan sebagainya. Nah, terkait dengan puasa, Nabi juga memberikan petunjuk tentang bagaimana mengawali dan mengakhiri puasa Ramadan, yaitu dengan sabda beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in ghubi 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Atau di dalam hadis yang lain yang juga bersumber dari Ibnu Umar dengan versi yang berbeda, la tasumu hatta tarawul hilal. Di sini berbentuk isim fi'il nahi. Kalau yang pertama fi'il amar ya. Fi'il amar berupa perintah. Tapi pada versi ini la tasumu hatta tarawul hilal. Janganlah berpuasa sehingga kamu melihat hilal dan seterusnya. Nah, para bapak, para ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, dalam memahami hadis ini, para ulama sampai dengan hari ini masih berbeda-beda pendapat. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa hadis ini bersifat lita'abbudi, bahwa perintah untuk berpuasa ketika melihat hilal itu sifatnya adalah ta'abbud, adalah merupakan bagian dari ibadah, sehingga untuk mengawali puasa itu wajib kifayah hukumnya untuk membuktikan dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Ini adalah
ulama yang berpendapat bahwa hadis itu sifatnya adalah lita'abbud, karena merupakan bagian dari ibadah. Tetapi sebagian ulama juga menyebutkan bahwa itu adalah lita'akuli. Jadi itu adalah merupakan hadis yang bersifat mendorong kita untuk berpikir, ya, mendorong kita untuk berpikir. Artinya apa? Bahwa mengawali bulan puasa itu harus dengan sebuah parameter yang jelas. Sebuah parameter yang jelas. Nah, para ulama sebagian yang mengatakan seperti ini mendasarkan pada ayat Al-Quran yang berbunyi wasyamsu wal qamaru bihusban di dalam surat Ar-Rahman, ya. Asyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan itu berdasarkan hitungan yang jelas. Artinya apa? Pergerakan matahari, pergerakan bulan, dan juga benda-benda yang lain, benda-benda langit yang lain, itu pergerakannya husban, dapat dihitung, diperhitungkan. Nah, sehingga pergerakan benda-benda langit seperti ini kemudian para ulama mengembangkan yang dinamakan ilmu falak. Nah, sehingga dengan begitu maka ilmu falak ini berkembang untuk mendeteksi pergerakan bulan. Kemudian ada ayat yang lain dari yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas al-ayah, ya. Ada orang bertanya kepadamu tentang hilal, ya, hilal itu. Qul, katakan hai Muhammad, hiya mawaqitu linnas, itu adalah merupakan mawaqit, merupakan tanda-tanda waktu untuk memasuki bulan baru. Nah, disinilah yang terjadi perbedaan pendapat itu, ya. Sebagaimana yang kita tahu di dalam salah satu hadisnya, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, man ijtahada fa aslaha fa huwa ajroni wa man ijtahada fa akhta'a fa huwa ajrun. Ijtihad itu kalau betul maka nilainya 2 pahala. Tapi kalau salah nilainya 1 pahala. Nah, itulah sebabnya maka sampai hari ini berkembang pendapat-pendapat tentang apakah awal bulan itu dengan hisab atau harus ditandai dengan ru'yat terlebih dahulu. Nah, disinilah kemudian bagi ahli hisab sekalipun, ahli falak sekalipun, ini pun terjadi ternyata bukan karena hisab dan ru'yatnya, tetapi karena kriteria yang berbeda-beda. Ya, jadi di dalam penetapan ilmu hisab, pergerakan matahari dan bulan itu sudah dapat diperhitungkan. Jadi sekarang ini para ulama ahli hisab itu dapat menghitung kira-kira 1000 tahun yang lalu pergerakan matahari kayak apa, 1000 tahun yang akan datang kayak apa, itu bisa dihitung, ya, bisa dihitung. Bahkan waktu Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjalankan sholat gerhana, itu terjadi pada hari apa, jam berapa gerhananya, peristiwanya kayak apa dan sebagainya, itu bisa dihitung, ya, bisa dihitung sampai sekarang.
Nah, sehingga dengan demikian tentang peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi pada masa yang lalu itu sekarang sudah bisa dibuktikan dengan asy-syamsu wal qamaru bihusban itu. Nah, yang jadi masalah sekarang ini adalah karena para ahli hisab itu memiliki kriteria yang berbeda-beda. Ya, hampir semua ulama yang terkait dengan penetapan awal bulan itu hampir semuanya adalah ahli-ahli falak, ya, ahli-ahli falak. Tetapi mereka memiliki kriteria yang berbeda-beda. Setidak-tidaknya saya menengarai ada 4 macam kriteria, ya, ada 4 macam kriteria. Kriteria yang pertama adalah ijtima qoblal ghurub, ya, atau pertemuan antara bulan dan matahari yang terjadi sebelum terbenamnya matahari. Kenapa demikian? Secara astronomis pertemuan antara matahari dan bulan dalam satu garis bujur atau yang disebut dengan konjungsi atau ijtima itu adalah merupakan awal hitungan bulan baru menurut astronomi. Ya, bulan baru menurut astronomi. Jadi kalau misalnya kita pada waktu maghrib ijtima hari ini misalnya terjadi pada jam 13.25, saat maghrib jam 17.40 atau 35 misalnya, maka jarak antara ijtima dengan ghurub itu disebut sebagai umur bulan, ya, umur bulan. Sehingga artinya bulan sudah berumur, sudah lahir pada saat sudah terjadi pertemuan ijtima itu pada siang hari. Nah, itulah sebabnya secara astronomi maka itu sudah dihitung masuk bulan baru. Nah, karena itulah maka para ulama yang berpendapat kriteria ijtima qoblal ghurub ini berpendapat bahwa kalau secara hisabi sudah yakin bahwa hari itu telah diawali bulan, maka saat maghrib harus dimulai hitungan tanggal baru. Karena tanggal atau awal hari itu di dalam tradisi Arab itu adalah dimulai saat terbenamnya matahari, bukan saat jam 12 malam seperti pada kalender Masehi. Nah, ini adalah para ulama yang murni mendasarkan atas hitungan astronomi murni, ya, astronomi murni. Nah, kemudian yang kedua adalah wujudul hilal. Wujudul hilal kenapa? Karena wa yas'alunaka 'anil ahillah tadi. Karena hilal itu merupakan mawaqit, merupakan tanda-tanda waktu, sehingga harus dipersyaratkan tentang wujudnya hilal dulu. Nah, wujudnya hilal itu apakah bisa dilihat atau tidak masalah. Yang penting secara hisabi sudah wujud. Itu adalah wujudul hilal. Sehingga pada kriteria yang kedua ini adalah secara hisabi matahari telah terbenam sebelum terbenamnya bulan, ya. Jadi bulan terbenam lebih akhir dibanding dengan matahari. Ketika terjadi posisi seperti itu, maka kita sudah harus memasuki bulan baru, ya. Memasuki bulan baru. Ini adalah kriteria yang kedua, ya. Nah, jadi kriteria yang kedua inilah yang kemudian secara hisabi, karena pada awal Ramadan yang lalu
ijtima itu terjadi pada jam 13:20 sekian menit ya. Lihat 20 sekian menit ya. Ada yang sedikit berbeda-beda tentang menitnya itu tadi. Tapi semuanya jamnya sama, jam 13:20 sekian. Ada yang 25, ada yang 27, ada yang 24 begitu. Ya. Nah, karena ijtima terjadi jam 13 siang, maka sore harinya dihitung secara sungguh-sungguh. Posisi matahari itu sudah berada di depan bulan atau belum? Ya. Saat terbenam itu ternyata matahari sudah terbenam lebih dulu, bulan baru terbenam pada jarak sekitar 1-2 derajat ya, 1-2 derajat. Nah, inilah yang kemudian para ulama yang meyakini wujudul hilal mengatakan bahwa tanggal 1 Ramadannya adalah tanggal 2 April ya, tanggal 2 April secara hisabi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu adalah kemungkinan mungkin enggak dilihat gitu. Jadi imkanur ru'yah itu mensyaratkan pada posisi hilal tertentu sehingga ada kemungkinan untuk bisa dilihat ya, ada kemungkinan untuk bisa dilihat. Itulah imkanur ru'yah. Nah, imkanur ru'yah ini mula-mula dicetuskan pada tahun 93 ketika 4 orang menteri agama beserta tim rombongan ahli hisabnya bertemu di Mataram, Lombok ya. Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang kemudian keputusan itu disebut dengan MABIMS atau Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, pada saat itu diputuskan bahwa untuk memungkinkan hilal itu bisa dilihat, minimal syarat minimalnya ada 3, yaitu yang pertama ketinggian hilal minimal 2 derajat ya. Saat matahari terbenam, hilal berada di atas ufuk pada ketinggian 2 derajat ya, 2 derajat. Kemudian yang kedua, jarak antara matahari dan bulan itu minimal 3 derajat. Minimal 3 derajat. Dan yang syarat yang ketiga, umur bulan minimal 8 jam. Artinya apa? Ijtima sudah terjadi 8 jam sebelum maghrib ya, 8 jam sebelum maghrib. Jadi kalau maghrib pada waktu itu adalah jam 17:38 mohon maaf 38, maka harus ada syarat hitungan bahwa ijtima terjadi 17 dikurangi 8 berarti jam 9 pagi, jam 9:37. Nah, pada saat itu dihitung ijtima terjadi pada jam 13 atau jam 1 siang, jam 13:20 sekian ya, 20 sekian menit. Artinya apa? Kriteria yang ketiga tidak terpenuhi. Tapi kriteria yang pertama, ketinggian hilal minimal 2 derajat terpenuhi ya. Kriteria yang pertama terpenuhi. Kriteria yang kedua, jarak antara bulan dan matahari pada waktu itu 5 derajat terpenuhi juga ya. Nah, jadi kriteria yang pertama terpenuhi, kedua terpenuhi, tapi ketiga umur bulan tidak terpenuhi. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan keraguan-raguan ya.
syak ya. Nah, tetapi sebelum awal Ramadan ini menteri-menteri agama di 4 negara itu sudah berkomunikasi secara daring ya, secara online, dan membuat satu keputusan baru tentang rumusan kriteria itu. Jadi kriteria yang kedua mulai tahun 2022 ini direvisi, bukan 2, 3, 8 seperti yang dirumuskan tahun 93 yang lalu, tapi direvisi dengan minimal 3 derajat dan jarak antara bulan dengan matahari minimal 6,4 derajat. Sehingga dan umur bulan tidak ada masalah. Umur bulan tidak menjadi syarat. Jadi kalau pada Imkanur Ru'yat 93 itu ada 3 syarat, ya ada 3 syarat. Tapi pada Imkanur Ru'yat 22 itu ada 2 syarat, yaitu ketinggian hilal dinaikkan dari 2 derajat menjadi 3 derajat, dan jarak matahari dari 3 derajat menjadi 6,4 derajat. Sehingga kriteria ini dikenal dengan 364 ya, 364. Itu persyaratan kriteria terbaru yang dirumuskan oleh menteri-menteri agama di 4 negara itu. Nah, dengan persyaratan itu maka secara hisabi ya, secara hisabi laporan ru'yatul hilal yang disampaikan ketika umur bulan tidak memenuhi persyaratan imkan ru'yat maka harus ditolak. Itu ya. Makanya pada awal Ramadan yang lalu ada 2 laporan ya, ada 2 laporan. Laporan yang pertama dari Cakung, Jakarta Timur, yang kedua dari Padang di Sumatera Barat ya. Dari Sumatera Barat itu juga ada laporan. Tapi laporan-laporan itu kemudian ditolak. Jadi tidak sah ya, meskipun di laporan itu di bawah sumpah di depan hakim ya, hakim agama, hakim pengadilan agama, tetap dalam sidang isbat ditolak karena tidak memenuhi kriteria, yaitu 364. Inilah yang terjadi di awal Ramadan yang lalu, sehingga berlakulah fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau hubia itu dihukumi sebagai hubia ya, mendung atau awan atau tidak mampu melihat ya, maka ini kemudian menjadi fa'akmilu iddata Sya'ban 30, dilengkapi umur bulan Sya'ban menjadi 30 ya. Oh ya, ru'yat itu selalu dilakukan pada tanggal 29 ya, tanggal 29 untuk memastikan besok itu tanggal 30 atau tanggal 1 begitu ya. Jadi ru'yat itu selalu dilakukan pada tanggal 29 baik Sya'ban atau 29 Ramadan atau 29 Dzulqa'dah ya, 29 Dzulqa'dah itu ya, sehingga itu menjadi kriteria yang dipakai oleh sidang isbat untuk memastikan bahwa laporan hilal diterima atau ditolak. Sebab apa? Berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman mulai
tahun 93 dan kebetulan saya terlibat dalam Ru'yatul Hilal itu mulai tahun 98 ya. Mulai tahun 98 itu saya terlibat dalam Ru'yatul Hilal. Ini laporan-laporan yang disampaikan itu hampir semuanya selalu mengatakan tidak dilengkapi dengan dokumen penglihatan terhadap hilal, tetapi hanya berdasarkan pengakuan ya, pengakuan yang di bawah sumpah ya, pengakuan di bawah sumpah di hadapan hakim agama seperti itu ya. Nah, inilah yang kemudian para tim anggota badan isbat sidang isbat itu mendasarkan pada kriteria 364 itu ya, kriteria 364. Nah, sehingga akibatnya adalah semua laporan tentang Ru'yatul Hilal ditolak ya, ditolak, tidak diterima oleh sidang isbat itu ya. Ini adalah kriteria yang ketiga, dan kriteria yang keempat adalah keinginan untuk menjadikan kalender Islam itu satu di dunia ya. Kenapa? Karena selama ini yang namanya kalender itu selalu kita lebih percaya kepada kalender Nasrani ya, kalender Masehi ya. Kalender Masehi itu kan kalender yang didasarkan atas hitungan ilmu Masehi ya, karena lahirnya Isa Al-Masih. Nah, ini yang lebih dipercaya. Tetapi kalender Hijriah ini karena ada kemungkinan berbeda seperti itu ya, karena ada berbeda, sehingga para ahli ilmu hisab seluruh dunia pada tahun 2016 yang lalu bertemu di Turki ya, di Turki untuk merumuskan bagaimana sih langkah yang perlu kita tempuh supaya kalender Islam seluruh dunia itu sama dan menjadi pedoman umat Islam secara lengkap seluruhnya. Ada 127 ahli hisab seluruh dunia bertemu di Turki ya, di Turki, dari 60 negara ya. Ini sebenarnya adalah sudah representasi dari negara-negara Islam seluruh dunia, 60 negara. Nah, kemudian bertemu cukup lama, selama hampir satu minggu lebih ya, untuk membuat satu keputusan bagaimana sih caranya supaya kalender Islam itu benar-benar hanya satu, tidak ada yang beda. Nah, ini kemudian melahirkan sebuah keputusan bahwa pertama, kriteria yang digunakan adalah imkanur ru'yat dengan kriteria Danjen ya, kriteria Danjen. Kriteria Danjen itu adalah seorang ahli astronomi dari Perancis ya, dari Perancis, yang mensyaratkan ketinggian hilal itu minimal 5 derajat supaya dapat dilihat ya, supaya dapat dilihat. Nah, jadi kalau imkan ru'yat Indonesia itu 3 derajat, maka ini 5 derajat, malah lebih tinggi lagi. Tetapi 5 derajat itu harus bila satu titik
tertentu di seluruh penjuru bumi ini. Ada yang kriteria sudah mencapai ketinggian 5 derajat, maka seluruh dunia sudah diputuskan masuk tanggal baru, ya. Kemudian kecuali kalau saat terbenam matahari di tempat itu, di New Zealand atau di wilayah paling timur itu sebelum waktu fajar, ya, sebelum fajar. Jadi sebelum fajar di New Zealand, atau tinggi hilal 5 derajat di wilayah paling barat, ya. Wilayah paling barat dari bumi kita itu adalah garis batas tanggal kita itu di wilayah baratnya Amerika. Berarti 5 derajat itu di Amerika, ya, 5 derajat itu di Amerika. Jadi kalau 5 derajat di Amerika, maka seluruh dunia sudah masuk tanggal baru, ya. Itu kriteria Turki, ya, yang dikenal dengan kalender Islam Global 1, ya, kalender Islam Global 1, ya. Ini masih lama ya kira-kira, ya, kurang sedikit lagi, ya. Baik, jadi itu adalah kriteria kalender Islam global. Nah, kalender Islam global ini sudah disepakati tahun 2016, tetapi kelemahannya itu adalah bahwa 127 ahli hisab yang bertemu di Turki itu tidak merepresentasikan negara. Jadi mereka diundang itu atas nama ahli, ya, atas nama ahli hisab, bukan menjadi perwakilan negara. Nah, sehingga keputusan Turki itu tidak secara otomatis bisa diterapkan, bisa diterima oleh negara-negara Islam, ya. Bahkan Arab Saudi berkomentar, lah kalau kita berpuasa berdasarkan ru'yat di Amerika itu kan nggak lucu gitu, ya. Nah itu yang komentarnya Arab Saudi begitu, sehingga keputusan Turki itu sampai dengan hari ini masih hanya berdasarkan wacana saja, bukan merupakan keputusan, ya, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada seluruh negara-negara Islam, ya. Nah, inilah yang terjadi pada sampai dengan hari ini, sehingga 4 kriteria itu masih tetap berjalan, ya, tetap berjalan, dan ada kemungkinan beda-beda seperti itu, ya. Tetapi tidak semuanya selalu beda. Termasuk contoh misalnya tahun 2023 nanti ada kemungkinan awal Syawal juga beda, bahkan awal Dzulhijjah juga beda, begitu, ya. Nah, ini karena apa? Karena sampai hari ini kita belum memiliki satu kriteria yang disepakati seluruh dunia, ya. Nah, sehingga dengan begitu maka masih ada kemungkinan, ya, akan terjadi beda-beda seperti itu. Saya kebetulan menghitung perkiraan terjadi perbedaan itu tahun 98, 24 tahun yang lalu saya sudah menghitung itu, bahwa tahun 2022 ini juga akan terjadi beda. Nanti tahun 2023 juga akan beda. Bedanya justru pada di awal Syawal, bukan awal Ramadan, ya. Awal Ramadan bareng, tapi awal Syawalnya beda, ya, beda.
Kemudian juga Dzulhijjah nanti kemungkinan juga beda. Apabila sampai dengan tahun 2023 nanti kriteria itu belum belum ada satu kesatuan kriteria. Nah, itulah sebabnya maka kita masih harus bersabar kalau kemungkinan ada terjadi perbedaan seperti itu, karena memang sampai hari ini masih ada 4 kriteria yang berjalan di kalangan ahli hisab, yang itu menjadi pegangan untuk mendapatkan kalender baru itu ya. Nah, sehingga berkembang wacana-wacana yang bermacam-macam begitu. Tapi kalau kita harus tetap menjaga kerukunan umat ya, ummatan wahidah. Jadi meskipun secara kriteria kita masih berbeda, tetapi kita tidak boleh kemudian satu sama lain saling membenturkan satu dengan yang lain, tetapi tetap harus kita hargai ya, kita hargai yang berbeda itu. Nah, kita sudah berpengalaman perbedaan itu sejak tahun 92 ya. Walaupun sebenarnya sebelum itu juga sudah pernah dan jauh, tapi tidak secara terekspos begitu. Tetapi bahkan beberapa waktu yang lalu ada juga perbedaan ada kriteria bagi hisab takribi ya, hisab takribi atau dengan menggunakan hitungan-hitungan gitu seperti orang Jawa itu ya. Nah, jadi ada tahun alif, jim awal, dal, wawu, jim akhir dan sebagainya itu. Ada rom, jiji, parluji dan sebagainya. Itu rumus-rumus Jawa yang biasa dipakai untuk menentukan tanggal baru juga. Tetapi alhamdulillah pada akhir-akhir ini sudah tidak terlalu muncul lagi, dan kita lebih fokus pada kriteria hisabi tadi ya. Jadi perbedaan pendapat, perbedaan menentukan awal bulan itu bukan antara hisab dan ru'yat, tetapi antara hisab dan hisab ya, antara hisab dan hisab karena berbeda kriteria tadi ya. Tapi kalau ru'yat jelas begitu ya, kalau ru'yat jelas. Nah, baik, saya kira ini ya, masih mungkin masih ada beberapa waktu untuk menantikan berbuka puasa. Barangkali apa yang saya sampaikan ini masih terlalu bersifat teknis ya, sehingga mungkin untuk bagi sebagian Bapak Ibu mungkin juga tidak terlalu tertarik karena angka-angka begitu, biasanya kan agak bingung juga gitu ya. Tapi itulah, saya ingin berusaha menjelaskan apa adanya kondisi seperti itu supaya kita mafhum bahwa kemungkinan terjadi beda itu sesuatu yang memang masih dalam proses untuk menyatukan kriteria itu ya. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.